Halo, selamat datang di Jadi ASN bareng saya Nazla. Kali ini kita akan membahas tentang materi perbandingan. Oke, kita langsung ke pembahasan. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang perbandingan. Nah, kalau tentang perbandingan ini kita udah sering dengar ya. Apa sih itu perbandingan? Biasanya dalam kasus di lingkungan kita, umumnya sih membandingkan dua hal yang sama. Jadi tidak jauh berbeda dengan pengertian perbandingan dalam matematika adalah membandingkan dua besaran yang sejenis. Atau perbandingannya itu dinyatakan dalam bentuk A bagi B itu sama dengan A per B. Ini maksudnya sama ya. A bagi B itu sama dengan A per B. Jadi kita harus membandingkan dua besaran yang sejenis karena kita tidak bisa membandingkan dua hal yang berbeda ya. Misalnya kita bandingkan umur dengan berat badan, ya jelas itu tidak mungkin bisa kita bandingkan karena jenisnya saja sudah tidak sama. Nah, kita udah bahas tentang bentuk umum dari perbandingan sendiri. Kemudian perbandingan itu bisa kita sederhanakan dengan cara mengali ataupun membagi dengan bilangan yang sama. Jadi misalnya ada perbandingan A banding B. Maka kalau kita kalikan A itu dengan M, maka B juga harus kita kalikan dengan M untuk menyederhanakan bentuknya. Ataupun dengan cara membagi keduanya, yakni A kita bagi M, kemudian B-nya juga kita bagi M. Nah, ini konsepnya mereka sama ya, sama-sama A banding B. Contohnya, yang pertama, misalnya umur A banding umur B. Jadi ini sama-sama membandingkan umur. Jadi misalnya umur A itu 16 tahun, umur B itu 24 tahun. Nah, untuk menyederhanakan dari perbandingan ini, maka kita sama-sama bagi dengan 8. 16 dibagi 8 itu 2, 24 bagi 8 sama dengan 3. Jadi perbandingannya 2 banding 3 untuk umur A banding umur B. Kemudian yang kedua ada uang C banding uang D, di mana misalkan di sini uang C itu 28.000 dan uang D 20.000. Nah, ini sama-sama kita bagi 4 supaya nanti bentuknya lebih sederhana. Jadi nanti kita peroleh hasilnya 7 banding 5. Nah, 7 banding 5 ini kan kita tidak bisa sederhanakan lagi. Maka ini bentuk sederhana dari perbandingan uang C banding uang D. Kemudian contoh yang ketiga adalah berat E banding berat F, di mana berat E itu 0,12 gram dan berat F itu 0,11 gram. Nah, ini bisa kita buat menjadi 12 banding 10 yang sama-sama nanti kita bagi 2, maka kita peroleh bentuk sederhananya adalah 6 banding 5. Ini adalah contoh dari bentuk perbandingan. Kemudian kita akan bahas tentang apa sih jenis-jenis dari perbandingan itu sendiri. Yang pertama adalah perbandingan lurus atau perbandingan senilai. Nah, ciri-cirinya kalau dikatakan senilai dan lurus, kalau misalnya besaran pertama itu dia makin besar, maka besaran keduanya juga ikut makin besar. Jadi yang pertama besar, yang kedua juga ikut besar. Ataupun sebaliknya, yang pertamanya makin kecil, maka yang keduanya juga, perbandingan yang keduanya juga makin kecil. Oke, untuk menambah pengetahuan kita, menambah pemahaman kita, di sini ada contohnya. Dengan 1 liter bensin, sebuah mobil itu dapat menempuh jarak 30 km. 1 liter bensin, dia menempuh jarak 30 km. Nah, berapa liter bensin yang dibutuhkan mobil tersebut untuk menempuh jarak 135 km? Kalau kita logikakan, 1 liter bensin dia itu untuk menempuh jarak 30 km. Nah, otomatis kalau dia mau menempuh jarak 130 km yang lebih besar daripada 30 km, berarti dia butuh lebih besar bensin daripada 1 liter bensin. Lebih banyak bensin yang dia butuhkan karena jaraknya saja yang sudah dia tempuh lebih besar gitu ya. Maka
Ini salah satu contoh dari perbandingan senilai. Kita jawab di sini. Jadi di sini tadi 1 liter dia jaraknya 30 km. Nah, X liter yang belum diketahui atau yang kita cari itu dia 135 km jarak yang mau ditempuhnya. Nah, ini kita bisa buat rumusnya 1/30 sama dengan X per 135. Jadi kita posisikan bensin di atas, kemudian jaraknya di bawah. Begitu juga ya, sama, jangan malah terbalik. Nah, kita operasikan, nanti kita peroleh 30X sama dengan 135, di mana X itu adalah 135 dibagi 30, atau kita sederhanakan lagi, maka kita peroleh nanti 9/2 liter. Jadi dia butuh 9/2 liter bensin untuk menempuh jarak 135 km. Itu untuk perbandingan senilai. Nah, jenis yang kedua adalah perbandingan terbalik atau berbalik nilai, kebalikan dari perbandingan senilai. Ciri-cirinya, kalau besaran yang pertama dia makin besar, maka besaran yang kedua dia makin kecil atau makin mengecil. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya besaran pertama dia makin kecil, maka besaran yang keduanya makin besar, gitu ya. Namanya berbalik nilai. Contohnya, jarak 2 buah kota itu dapat ditempuh dalam waktu 3 jam. 2 buah kota, jarak 2 buah kota, misalnya kota A dan kota B, dia butuh waktu 3 jam, di mana dia kecepatan rata-ratanya itu 50 km per jam. Nah, kalau dia hanya punya waktu 2 jam, berarti berapa kecepatan yang harus dia gunakan untuk datang atau tiba tepat waktu? Berarti dia punya waktu yang lebih sedikit kan daripada 3 jam tadi. Otomatis kecepatannya harus lebih besar karena dia mau datang atau tiba dengan tepat waktu. Nah, ini merupakan contoh dari perbandingan berbalik nilai. Kita jawab di sini 50 km tadi dia 3 jam. Nah, dia butuh kecepatan berapa kilometer per jam untuk karena dia hanya punya waktu 2 jam dan dia harus tiba tepat waktu. Nah, ini kita gunakan rumusnya 50 kita kali 3 dan X dikali 2. Maka ini menjadi X itu sama dengan 75 km per jam, dimana kita peroleh nanti 50 dikali 3/2 atau 25 dikali 3 hasilnya 75 km per jam. Itu untuk perbandingan terbalik. Yang ketiga ada perbandingan variasi atau kombinasi dari perbandingan senilai atau perbandingan lurus dan perbandingan berbalik nilai. Nah, ciri-cirinya ini melibatkan 3 buah besaran dan di dalamnya terdapat perbandingan lurus sekaligus terdapat perbandingan terbalik ya, kombinasi dari dua perbandingan sebelumnya. Nah, rumusnya itu adalah O1 per S1 T1 sama dengan O2 per S2 T2, di mana T itu adalah waktu dan S itu adalah subjek atau pelaku dan O itu adalah objek atau yang dikenai pekerjaan. Nah, untuk menambah pemahaman kita lihat contohnya di sini. Katanya 3 buah rumah itu dapat diselesaikan oleh 5 orang tukang dalam waktu 36 hari. 3 buah rumah ya, dia butuh dikerjakan 5 tukang dalam waktu 36 hari. Nah, dan ditanya di sini, tentukan banyak tukang yang diperlukan untuk menyelesaikan 8 rumah dalam waktu 60 hari. Oke, langsung aja kita jawab. Katanya 3 rumah, 5 tukang, 36 hari. 8 rumah yang tukangnya belum kita ketahui, dia butuh waktu 60 hari. Nah, ini kita gunakan rumus yang tadi ya, 3 untuk objek yang dikenai pekerjaan, yakni rumah ya, banyak rumahnya, per 5 tukangnya tadi dan waktunya 36 hari. Begitu juga dengan yang ini, 8 rumah DX tukang dikali 60. Nanti kita kali silang, 3X kali 60 sama dengan 5 kali 36 kali 8. Nah, ini X nanti sama dengan 5 36 per 8 dikali 3 dikali
60. Nah, ini nanti kita peroleh hasilnya X itu sama dengan 8. Nah, ini untuk perbandingan variasi atau kombinasi dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Makasih banyak udah nonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jadi ASN.